Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati, SPD MM, selaku dosen pengampu kajian kurikulum, serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5, izinkan kami memaparkan terkait laporan observasi implementasi kurikulum, yaitu studi kasus di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada profil singkat mengenai sekolah SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Itu ada kita melakukan observasi di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta yang bertepatan di Jalan Kampung Padangan nomor 99 RT 3 RW 8 Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Di sini ada nomor telepon sekolah itu ada 0812 9292 3852. Dan terakhir ada sosial media sekolah tersebut ada SMK DP2_official. Oke, baik. Sebelum melanjutkan terkait isi-isi penting dari laporan observasi kami, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan dari anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Aulia Della Elva Riani dengan NIM 17156255123. Selanjutnya ada Chelsea Anastasia dengan NIM 17156255027. Selanjutnya ada Cinantia Ardi dengan NIM 17156255079. Selanjutnya ada Davina Nisha Albahri dengan NIM 17156255063. Selanjutnya ada Gita Zalika dengan NIM 17156255143. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Putri Marsyaki Naura dengan NIM 17156255115. Dan yang terakhir ada Risa Nur Aziza dengan NIM 17156255131. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dan lini masa implementasi. Nah, yang pertama itu ada transisi kurikulum. Jadi, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta telah mengadopsi kurikulum merdeka yang sekarang disebut kurikulum nasional secara bertahap sejak tahun ajaran 2022. Nah, selanjutnya ada tahapan evaluasi. Jadi saat ini, Sekolah SMK Dinamika Pembangunan 2 telah memasuki tahun ketiga implementasi, yang di mana seluruh jenjang pendidikan mulai dari kelas 10, 11, hingga 12 telah sepenuhnya menerapkan kerangka kurikulum baru tersebut. Yang terakhir ada dasar kebijakan. Jadi, keputusan transisi ini didasarkan pada instruksi Kementerian Pendidikan serta kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan output pendidikan dengan dinamika dunia industri yang terus berkembang. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke strategi perencanaan pembelajaran. Yang dimana di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada fleksibilitas modul ajar. Yang dimana guru diberikan keleluasaan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau biasa modul ajar biasa disebutnya, yang fokus utamanya bukan pada kekakuan administrasi, melainkan pada esensi substansi materinya. Terus yang kedua ada reduksi beban administrasi, yang dimana dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi tenaga pendidik dalam mengeksplorasi, sehingga tidak ada lagi terjebak dalam tumpukan dokumen formal yang dapat lebih fokus pada kualitas interaksi di dalam kelas. Yang ketiga, itu ada fungsi manajerial yang dimana kepala sekolah dan wakil kurikulum berperan penting sebagai navigator dan pengawas untuk memastikan perencanaan pembelajaran tetap selaras dengan pencapaian pembelajaran nasional. Boleh di next? Baik, selanjutnya itu ada metodologi pembelajaran inovasi. Metodologi pembelajaran inovatif itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu model pembelajaran aktif. Jadi penerapan metode
problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL ini itu menjadi pilar utama untuk mendorong siswa berpikir kritis dan solutif. Yang kedua itu ada konsep deep learning. Jadi konsep deep learning itu sekolah itu udah mulai menguatkan pendekatan deep learning untuk memastikan bahwa siswa-siswi di SMK Dinamika Pembangunan 2 itu sendiri itu nggak hanya menghafal sebuah teori gitu, tapi juga memahami konsep secara mendalam melalui pengalaman praktik yang mereka lakukan. Terus yang selanjutnya itu ada transformasi peran. Nah, transformasi peran sendiri ini itu meningkatkan pola konvensional atau bisa disebut juga ceramah dan catat. Jadi kurikulum ini itu mendorong terjadinya interaksi dua arah yang dinamis, di mana siswa itu sendiri menjadi subjek utama dalam penemuan pengetahuan. Selanjutnya di sini ada personalisasi pendidikan dan asesmen diagnostik. Yang pertama ada asesmen awal atau pretest. Langkah awal sebelum memulai materi baru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan tingkat pemahaman awal siswa yang sangat beragam, terutama bagi siswa baru di jenjang SMK. Lalu selanjutnya ada diferensiasi pembelajaran. Berdasarkan hasil pemetaan bakat dan minat, sekolah memberikan penanganan yang spesifik bagi tiap siswa. Prinsipnya adalah seperti tidak semua penyakit bisa diobati dengan obat yang sama, yang artinya setiap siswa membutuhkan pendekatan pedagogis yang berbeda sesuai karakteristiknya. Baik, selanjutnya mengenai manajemen tantangan dan pengembangan sumber daya manusia. Tantangan utama yang dihadapi oleh SMK Dinamika Pembangunan 2 dalam pengembangan sumber daya manusianya adalah perbedaan kecepatan adaptasi guru terhadap perubahan teknologi dan metode pembelajarannya. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor usia serta pola pikir lama yang masih melekat, sehingga tidak semua guru dapat menyesuaikan diri secara cepat dan merata. Lalu solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah Sekolah Dinamika Pembangunan 2 menerapkan strategi pengembangan berkelanjutan melalui in-house training, serta pengiriman delegasi guru ke berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat yang kuat. Guru yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru diwajibkan untuk membagikan praktik baik kepada rekan sejawatnya, sehingga terjadi pemerataan kompetensi dan peningkatan kualitas pembelajaran secara kolektif. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada analisis keunggulan dan evaluasi kritis terhadap SMK yang kita wawancarai, yaitu yang pertama ada keunggulannya itu sendiri dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih merdeka dan juga asik tentunya dan tidak kaku sehingga potensi unik setiap siswa dapat dieksplorasi secara maksimal melalui riset dan praktik lapangan. Karena bisa kita tahu proyek atau kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak praktek di lapangan, tidak hanya teorinya saja gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi kritis, yaitu terdapat risiko loss learning jika kebebasan yang diberikan tidak dikelola dengan baik. Tanpa adanya tekanan ujian formal seperti UN yang mungkin kita pernah merasakan saat SD, motivasi belajar siswa perlu terus dijaga agar standar kelulusan tetap kompetitif dan berkualitas. Bisa di next. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pendukung kurikulum. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kesiapan infrastruktur. Sekolah telah secara proaktif mempersiapkan fasilitas fisik sejak awal peluncuran kurikulum pada tahun 2022 untuk menunjang kebutuhan praktik siswa. Yang kedua ada tahapan kelengkapan. Meskipun dilakukan secara bertahap, manajemen sekolah memastikan bahwa perangkat pendukung seperti laboratorium, alat praktik, dan akses teknologi informasi selalu diperbarui. Yang ketiga ini ada komitmen manajemen, itu di mana sarana dan prasarana dipandang sebagai peralatan dapur yang wajib ada. Sekolah tidak akan bisa memasak atau menjalankan kurikulum baru tanpa adanya investasi pada fasilitas yang memadai.
Oke, di sini selanjutnya ada perspektif siswa terhadap perubahan kurikulum. Yang pertama itu ada dinamika psikologi siswa. Jadi, adanya transisi dari pola belajar menengah atau SMP yang cenderung dituntun menuju pola belajar SMK yang menuntut kemandirian tinggi. Nah, yang kedua ada perbandingan tugas. Meskipun di sekolah vokasi tugas terasa lebih padat, model penugasannya kini lebih mengarah pada pengembangan soft skills dan kemandirian. Nah, yang ketiga ini ada harapan kelulusan. Jadi kurikulum ini dirancang agar siswa merasa lebih siap secara mental dan juga keterampilan sebelum terjun ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah maupun dunia kerja. Boleh di next? Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ini itu telah berjalan dengan baik ya dan terstruktur sejak tahun ajaran 2022. Jadi sekolah SMK Dinamika Pembangunan itu sendiri mampu menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada siswa melalui penggunaan model pembelajaran aktif, mendiagnosis, serta diferensi pembelajaran. Jadi dukungan manajemen sekolah itu kesiapan sarana dan prasarana serta upaya pengembangan kompetensi guru itu menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum ini. Jadi meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam proses adaptasi guru dan menjaga motivasi belajar siswa, tapi secara umum itu kurikulum Merdeka ini di SMK Dinamika Pembangunan itu sendiri itu telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kemandirian, keterampilan, dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan yang ada di SMK Dinamika Pembangunan itu sendiri. Saran dari kami adalah pelaksanaan kurikulum Merdeka perlu didukung dengan pendampingan dan pelatihan guru yang berkelanjutan, penguatan evaluasi dan pengawasan pembelajaran, serta motivasi siswa melalui bimbingan akademik, penguatan karakter dan kerjasama dengan dunia industri agar kualitas pembelajaran tetap terjaga dan menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Oke, ini ada dokumentasi saat kita melakukan observasi ke SMK Dinamika Pembangunan 2, yang di mana observasi ini kami lakukan pada hari Jumat di tanggal 12 Desember 2025 yang bertepatan di ruang kurikulum sekolah. Dan di sini terdapat link YouTube dari video dokumenter kita saat melakukan wawancara ke sekolah tersebut. Boleh di next? Nah, di sini ada pembagian job desk di kelompok kami. Yang pertama, Aulia Della Elvariani itu membuat surat pengajuan dan juga mendesain cover booklet dan menyusun halaman tim penyusun. Yang kedua, Chelsea Anastasia membuat daftar pertanyaan wawancara serta menyusun narasi latar belakang, tujuan, dan profil subjek atau lokasi. Yang ketiga, Sinantia Ardi membuat daftar wawancara dan menyusun transkrip jawaban narasumber bagian satu. Terus habis itu ada Davina Nisha Al-Bahri. Di sini dia menyusun laporan utama kegiatan dan menyusun transkrip jawaban narasumber bagian 2. Dan selanjutnya ada Datalika menyusun laporan utama kegiatan dan merumuskan narasi kesimpulan. Dan selanjutnya Putri Naura itu mengelola kegiatan dan membuat presentasi yaitu PPT. Dan yang terakhir Tanur Aziza itu mengurus administrasi HKI, menyusun laporan HKI dan melakukan layouting seluruh isi buklet. Nah, kami semua seluruh anggota juga melakukan wawancara kepada
Baik, izin melanjutkan. Di sini kami dari kelompok 5, seluruh anggota melakukan wawancara kepada wakil kurikulum itu sendiri. Jadi, bukan hanya beberapa perwakilan, tetapi dari anggota kami sendiri itu semuanya berkontribusi untuk mewawancarai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bisa di next. Baik, cukup sekian presentasi laporan observasi implementasi kurikulum yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta yang telah bersedia diwawancarai serta memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.